Selamat berjumpa teman-teman, saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru. Kita juga seharusnya memulai di hari yang baru ini dengan mengucap syukur dan mengundang Tuhan Yesus untuk bekerja, untuk berkuasa atas hidup saya dan Anda sebagai orang Kristen, ya. Dan semoga kembali saya dan Anda sebagai orang Kristen menikmati Kristus setiap saat, dan orang yang ada di sekitar kita juga boleh melihat hidup kita berbeda karena Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan Anda, ya. Saudara, saya mau membagi dari kitab Wahyu, kitab yang terdapat di dalam Perjanjian Lama bagian terakhir, ya. Kitab yang dihindari oleh sebagian orang Kristen. Kitab yang mungkin belum pernah Anda dengarkan khotbahnya secara menyeluruh di dalam gereja Anda, meskipun Anda telah berjemaat di gereja itu tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, karena memang saudara, sebagian gereja Tuhan, orang Kristen menghindari kitab Wahyu ini. Mereka mempunyai alasannya tersendiri. Dan kalau saya membagikan kitab Wahyu, saudara, bukan berarti saya sok tahu, ya. Tetapi saya mengajak Anda untuk menyimak bersama apa yang akan saya katakan. Anda buka Alkitab Anda, sehingga saudara, Anda boleh mendengarkan dan mencoba mencocokkan apa yang saya katakan sesuai dengan isi Alkitab, ya. Dan mengapa saudara, saya dan Anda sebagai orang Kristen sebenarnya, ya, perlu membaca kitab Wahyu ini, dan istilahnya justru harus mau membaca dan diajar oleh firman Allah melalui kitab Wahyu ini. Kitab yang terdapat di dalam Perjanjian Baru di bagian terakhir. Saudara, mengapa, ya, saya dan Anda justru sebagian tidak mau membaca, tidak mau diajar oleh kitab Wahyu, tapi justru menghindari, ya. Tetapi saya memiliki beberapa hal yang saya akan bagikan mengapa saya dan Anda seharusnya justru, ya, mau diajar, mau membaca, mau diajar oleh kitab Wahyu ini sendiri yang adalah firman Allah, ya. Meskipun Martin Luther, ya, sang reformator, mengatakan dia sendiri tidak menemukan Kristus di dalam isi kitab Wahyu, apakah demikian jikalau Anda menyimak dengan baik, ya? John Calvin sendiri yang mencatat, memberikan buku komentari dari Perjanjian Baru, dia tidak memiliki komentari dari buku kitab Wahyu. Saudara, mengapa saya dan Anda sebagai orang Kristen perlu bahkan harus membaca dan mau diajar oleh kitab Wahyu? Setidak-tidaknya saudara, kitab Wahyu ini sendiri diberikan oleh Allah kepada jemaatnya, yaitu orang percaya, orang Kristen, ya. Gereja Kristen, jemaat Tuhan, ya. Kitab Wahyu ini sendiri fokusnya adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan kitab Wahyu ini juga, saudara, berisi janji bahagia bagi setiap orang yang membacakannya dengan lantang, mau mendengarkan isinya, dan mau menuruti atau mentaati isinya. Saudara, janji bahagia yang diberikan di dalam kitab Wahyu ini Anda bisa baca di dalam Wahyu pertama ayat yang ketiga, yang mana bunyinya demikian. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya ulang saudara, ya. Berbahagialah ia yang membacakan, ya,
Kalau saya dan Anda mau membacakannya dengan lantang, istilahnya saudara ya, orang lain juga boleh mendengar. Kita sendiri dengan membaca lantang lebih tertolong di dalam mendengar dan menyimpan di dalam otak dan hati kita. Dan mereka yang mendengarkan, ya, saya dan Anda mau mendengarkan dengan baik kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Kita mentaati isinya, saudara. Ya, kita mentaati isi pengajarannya. Ya. Disitulah kitab ini memiliki janji bahagia, memberikan janji bahagia yang secara langsung Anda tidak perlu dengar dari saya, Anda tidak perlu dengar dari orang lain, tetapi Anda bisa mendapatkannya dengan membacanya sendiri. Saya mau membaca dari ayat pertama sampai ketiga, demikian bunyinya, saudara. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, kalau kembali Anda perhatikan, di awal pembukaan kitab Wahyu ini sendiri Anda sudah menemukan isi dari kitab Wahyu ini sendiri, yaitu inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi, fokusnya, intinya, dasarnya adalah tentang Yesus Kristus. Ya, meskipun ada hal-hal yang lain yang Anda bisa dapatkan dan diajar melaluinya, tetapi fokusnya adalah tentang Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hambanya. Ya, kalau saya dan Anda orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, ini saudara diberikan kepada kita apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ya, Yesus menggunakan malaikatnya juga untuk menyatakan kepada hambanya Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini. Saudara, kembali, seharusnya kitab Wahyu ini adalah kitab yang tidak bisa ditinggalkan orang Kristen, dan justru ya, harus dibaca. Dan orang Kristen mau diajar oleh kitab Wahyu. Karena apa, saudara? Kitab Wahyu ini sendiri isinya adalah tentang Yesus Kristus. Ya. Isinya adalah tentang Yesus Kristus. Di dalam kitab Wahyu ini, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, mendapatkan satu konfirmasi kemenangan iman, ya, yang sudah Allah anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan kalau Anda belum percaya kepada Yesus, yang menyimak, yang mendengarkan, silahkan Anda mengikuti saudara. Dan kembali di dalam buku Wahyu ini, Allah memberikan firman-Nya kepada manusia, agar manusia tahu Allah telah memberikan kepada manusia kemenangan yang dianugerahkan melalui Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, kitab Wahyu ini adalah kitab kemenangan bagi manusia. Sehingga mengapa Anda menolak, saudara, kitab kemenangan ini? Bacalah, pelajarilah, dan bersedialah diajar. Meskipun tidak mudah, berarti bukan tidak mungkin untuk bisa dimengerti dan dipelajari, saudara, secara cukup jelas untuk Anda mengerti maknanya, untuk Anda mengerti maksud Allah diberikan kepada saya dan Anda. Saudara, dan kalau Anda perhatikan nanti ya, kitab Wahyu ini akan membuat kita pada akhirnya bersedia memberitakan, membagikan, menyaksikan Yesus. Ya, kalau Anda kembali baca di ayat ketiga tadi di dalam janji yang diberikan oleh kitab Wahyu itu sendiri, berbahagialah ia yang membacakan. Ya, saya dan Anda akan bersedia membacakan, memperdengarkan ya, isinya. Istilahnya dengan kata lain, kita akan memberitakan Yesus melalui kitab Wahyu ini. Kita akan dibuat bersedia, saudara, ya, kalau Anda mentaatinya. Sehingga kembali, saudara,
mudah-mudahan Anda menemukan janji bahagia yang diberikan Allah kepada jemaatnya. Dan janji bahagia itu akan menjadi barometer di dalam saya dan Anda membaca dan mau diajar oleh kitab Wahyu ini. Kita diberi janji bahagia karena kitab ini adalah kitab kemenangan ya. Meskipun Anda akan menemukan hal-hal yang menakutkan, saudara, tetapi fokusnya tidak di situ ya. Fokus kita adalah di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan melalui iman percaya kita. Ya. Dan dengan membaca dan mau diajar oleh kitab Wahyu, saudara, kita akan dipersiapkan hidup di dalam kekudusan untuk menyongsong Tuhan. Kalau Anda perhatikan ya, di dalam kitab Wahyu ayat 21 pasal yang ke-8. Demikian bunyinya. 21 pasal 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, atau seksual immoral, ya, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua, kematian kekal. Saudara, ya, kalau saya dan Anda benar-benar telah bertobat, kita akan dibawa ke kudusan. Karena mereka yang bersama Yesus, tidak ada yang memiliki ciri-ciri ini, saudara. Kita tidak akan menjadi penakut. Artinya kita akan berani hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Kita tidak akan takut menghadapi manusia yang ingin membawa saya dan saudara menuruti ciri-ciri dunia. Karena tidak ada penakut, saudara, yang akan tinggal bersama Yesus. Sehingga kembali kita akan didorong, kita akan lebih bold istilahnya ya, untuk hidup di dalam kekudusan. Kamu memilih hidup dengan cara yang diajarkan Yesus atau dengan cara yang diajarkan dunia, bahkan dengan cara yang diajarkan oleh kekristenan yang tidak sesuai dengan Kristus ya. Karena kekristenan juga ada yang mengajarkan kehidupan yang sama dengan dunia supaya mereka bisa diterima oleh dunia. Dunia sendiri tidak pernah bisa menerima Yesus. Karena dunia ini sendiri, saudara, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Penguasa kerajaan angkasa adalah iblis sendiri. Ya. Jadi jangan berharap ya, Anda akan mencoba menyamakan diri dengan dunia, hidup seperti dunia supaya Anda bisa diterima oleh orang lain, supaya Anda bisa membawa orang lain memperkenalkan Kristus. Ingatlah sejak awal, Kristus tidak diterima oleh dunia. Dan yang bersama dengan Kristus tidak ada orang penakut seperti itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang lebih bersedia mati bagi Kristus daripada mendapatkan dunia. Orang-orang tidak percaya, ya, pembunuh, orang-orang sundal. Ya. Jadi orang-orang sundal itu adalah sexual immoral. Itu tidak ada nanti yang bersama dengan Yesus. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Ya. Kalau Yesus adalah nomor satu, Anda bukan penyembah berhala. Kalau Yesus bukan nomor satu, ya, Yesus nomor dua, Anda termasuk penyembah berhala. Pendusta, ya, jangan hidup di dalam dusta, karena yang bersama Yesus tidak ada pendusta, saudara. Biarlah ini juga boleh mendorong saya dan mendorong saudara, mau dibentuk oleh Roh Kudus, bertumbuh di dalam kekudusan, dan percayalah saudara, Allah tidak bisa kita permainkan. Allah tidak bisa kita permainkan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, yang sudah juga cukup berkali-kali saya baca. Saya baca lagi. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Bukan berarti pendeta, semua hamba Tuhan, semua majelis, semua pengurus, semua orang Kristen masuk surga. Mudah-mudahan dan harapannya demikian. Tetapi bagi mereka yang mempermainkan Tuhan, hanya menggunakan nama Tuhan dan kekristenan,
hidup tidak sesuai dengan Kristus, hidup bertentangan dengan Kristus, ya tidak akan masuk surga, saudara. Ya. Anugerah Tuhan itu tidak bisa kita bayar karena terlalu mahal harganya. Anugerah Tuhan itu tidak murah. Jadi jangan tinggal di dalam cheap grace. Ya. Sebagai orang Kristen jangan tinggal di dalam cheap grace. Artinya saudara, hargailah darah Yesus yang sudah ditumpahkan, dicurahkan bagi penebusan dosa saya dan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Nikmatilah Kristus, saudara. Kalau Anda mendapat berkat, silahkan Anda juga boleh share video ini. Kalau Anda mendapatkan berkat, ya kalau Anda bersedia, silahkan juga like. Agar orang lain juga, saudara, terutama orang Kristen. Kita hidup di zaman kekristenan yang tambah tidak terlihat kekudusannya. Kita hidup di dalam kekristenan yang lebih menyerupai dunia. Silahkan, saudara, bagikan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin.